Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mutiara Sari dari kelas M96 dengan NIM 20407502075. Di sini saya akan sedikit membacakan resume saya tentang pertemuan kedua yang mata kuliahi oleh Ibu Ika. Oke, tentang prinsip komunikasi efektif berdasarkan RIHACH, terdiri dari respect, empati, audible, clarity, dan humble. Komunikasi efektif terjadi ketika komunikator dan komunikasi mencapai kesamaan makna. Lebih tepatnya, saat komunikator berhasil menyampaikan informasi dan komunikasikan berhasil memahami informasi yang diterima. Prinsip respect merupakan bentuk perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. Komunikator harus menghargai dan menghormati komunikasikan. Sebagaimana komunikator ini ingin dihargai pula oleh lawan bicaranya. Prinsip menghormati harus selalu menjadi acuan utama dalam berkomunikasi, karena setiap manusia ingin dihargai serta dihormati oleh orang lain. Empati. Prinsip komunikasi efektif ini merupakan penempatan dari individu pada situasi atau kondisi yang sedang dihadapi orang lain. Kata lainnya, seseorang memiliki kemampuan untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Saat penerapan prinsip empati dalam berkomunikasi, individu harus bisa menempatkan diri sebagai pendengar yang baik. Caranya yakni membuat pesan yang mudah dipahami lawan bicara. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti, sampaikanlah hal penting langsung pada inti persoalan. Gunakan bentuk komunikasi nonverbal yang mudah dibaca lawan bicara. Serta digunakan contoh untuk mempermudah pemahaman pesan. Clarity. Artinya, pesan yang disampaikan harus jelas, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan. Supaya mencapai kesamaan makna dalam komunikasi efektif, ada baiknya untuk menanyakan dan memastikan tujuan serta pesan yang jelas. Humble. Prinsip komunikasi efektif ini merupakan pemberian kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu serta menjadi pendengar yang baik. Sikap rendah hati tidak hanya menimbulkan rasa hormat, namun juga memberikan kesan yang positif dalam menciptakan proses komunikasi efektif. Nah, pentingnya intonasi dalam speaking. Keberadaan intonasi begitu sangat penting untuk berkomunikasi dalam bahasa apapun, termasuk dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Hal-hal ini adalah pentingnya intonasi untuk berbicara. Pertama, membentuk makna dalam sebuah kalimat. Hal ini bisa memberikan kesan maupun makna tertentu dari sebuah informasi yang sudah disampaikan. Memberi penekanan mempengaruhi pengertian serta makna pada sebuah kalimat. Ketiga, menciptakan kesan tertentu seperti tenang, sedih, atau bahagia. Menarik perhatian dari sekitar. Nah, cara melatih intonasi. Jika ingin melatih penggunaan intonasi secara tepat, sehingga menghasilkan kualitas pembicaraan yang berbobot, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melatih intonasi tersebut. Bisa dilakukan sebagai latihan secara rutin, bisa berkelompok ataupun individu. Pertama, meningkatkan kepercayaan diri dengan sering berbicara di depan forum kecil, lingkaran teman atau lingkaran sekitar. Kedua, melatih alur pernapasan, misalnya dengan melakukan yoga ataupun olahraga yang lain. Ketiga, melakukan latihan artikulasi kata dengan tepat, dibantu dengan mendengarkan audio native speaker yang membantu. Berlatih mengatur kecepatan berbicara sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Gunakan jeda pada saat berbicara. Latih secara rutin setiap berbicara dengan rekan atau saudara yang lain. Atur volume suara saat berkomunikasi. Hal ini akan melatih kamu dalam fleksibel jika diminta berbicara dalam forum besar yang membutuhkan volume suara yang keras. Nah, komponen tambahan dalam hal intonasi itu adalah ada parasering. Dalam penulisan lain dari parasering adalah frasering. Terdapat cara melakukan latihan yang merupakan bagian dari sebuah intonasi. Berikutnya yang menjadi bagian dan memberikan pengaruh pada intonasi adalah parsering. Adalah pemenggalan antara kalimat satu dengan kalimat lain. Tentu ini menjadi berhubungan dengan tanda titik-titik, koma maupun tanda baca seperti tanda tanya, tanda seru, atau tanda
bagi atau dan sebagainya. Dalam hal penulisan website tentu berbeda dengan penulisan puisi. Dalam hal search engine optimization SEO, maka prasering tersebut menjadi penanda antar kalimat. Namun, dalam hal komunikasi, antara jeda dan parsering memiliki tujuan yang sama untuk mengumpulkan energi atau power dan memberikan kesempatan peserta untuk mencerna pesan yang disampaikan. Mengenai contoh daripada parsering ini sangat jelas, perhatikan pada tanda baca. Kedua, inflection. Inflection atau infleksi ini merupakan tata bahasa dalam bahasa Inggris yang di dalamnya dapat menambahkan huruf penanda tunggal maupun jamak, namun tidak mengurangi makna. Fonetik berubah namun fonemik tidak berubah. Pengucapan berbeda namun makna tidak hilang, seperti cat and cats gitu. Nah, timbre sebenarnya banyak kita gunakan dan kita kenal pada paduan suara, yakni warna suara. Kembali kita ke SMA bahwa guru seni mengajarkan jenis warna suara seperti sopran, mezzosopran untuk pria, tenor atau bariton, dan bass. Warna suara setiap orang berbeda. Ada yang normal sebagaimana kebiasaan kita, namun ada warna suaranya kayak suara dalam. Nah, itulah yang disebut timbre. Sebenarnya timbre ini memiliki ciri khas setiap orang yang melalui fase latihan atau kebiasaan. Terima kasih.